final. Masuk ke bisa mengejar ada Jonathan Kemdi. Serangan balik dari Thailand. Terlepas tadi Anan, harus dikejar Bagas. Hati-hati. Kita lihat Omang, Setasit. Tackle yang berbahaya tadi dari Rizky Ridho. Langsung di kotak penalti, bukan sebuah pelanggaran, dibiarkan saja. Namun datang lagi serangan dari Pong Sakon. Tidak jadi memberikan kotak penalti. Ada Puraset, masih Puraset mendekat tadi. Terlepas. Tangan balik kita lihat. Terlepas tadi Anan, harus dikejar Bagas. Hati-hati. Dari Marcelino. Omang, Setasit. Masih Marcelino. Tackle yang berbahaya tadi dari Rizky Ridho. Langsung di kotak penalti, bukan sebuah pelanggaran, dibiarkan saja. Namun datang lagi serangan dari Pong Sakon. Kenapa kamu tidak memberikan Tidak jadi memberikan kotak penalti. Ada Puraset, langsung masih Puraset. Mendekat tadi. cukup terbuka jika memberikan Tangan balik kita lihat. bisa Terlepas tadi Anan, harus dikejar Bagas. Hati-hati. Keputusan yang diambil oleh Irfan seperti apa yang terjadi ketika di partai yang ada efek berbahaya tadi dan belakang tembakan dibiarkan saja dia mau lagi serangan dari Pong Sakon. Sangat baik sekali dari Puraset. Ada Puraset, langsung Puraset. dari bawah terbuka jika memberikan Kita lihat. bisa Terlepas tadi Anan, harus dikejar Bagas. Hati-hati. Setasit. di partai yang ada efek berbahaya tadi dan belakang tembakan Lemparan ke dalam saja. Inilah Jonathan Kemdi. Bagas Kava Ariski. Lempar ke dalam tinggi. Disuruh oleh Anan. Jatuh di kaki Anang lah. Canarong lagi. Kini ada umpan cepat. Hati-hati Terasan. Dipatahkan sangat baik. Hati-hati Indonesia terlalu lama. Umpan terobosan. Fajar Fatur Rahman. Ayo Fajar, lewatilah Jonathan. Umpan langsung kepada Marcel Ferdinand. Fajar seperti tidak berani untuk melakukan akselerasi, Bung Maruf. Iya, kematangan dalam situasi seperti ini memang dibutuhkan. Fajar sebenarnya punya kemampuan ya untuk bisa melewati ya Kemdi sebenarnya. Situasi ini sepertinya menguntungkan. Tidak terlalu yakin, tapi dukungan dari pemain lainnya memang tidak terlalu banyak, Bung Maruf. Tapi Marcelino sudah bergerak, Bung. Harusnya dia lebih bisa untuk bisa melakukan pergerakan, lebih berani melakukan pergerakan lagi. Dengan penjuru yang kedua Indonesia di babak kedua, Witan Sulaiman. Pemain yang juga tampil di final SEA Games 2019. Sangat muda saat itu, Bung Maruf. Iya, menjadi salah satu pemain yang sangat muda. Bahkan sekarang dia masih berusia 21 tahun, Bung. Tapi sudah melanglang ke Eropa. Banyak mental matang. Ya. Betul. Witan Sulaiman pendek saja, umpan kembali Marcelo Ferdinand. Pemain tendangan penjuru yang ketiga. Indra Safri yang memiliki memori sangat indah di stadion ini karena menjadi juara AFF U20 di tahun 2018 dan juga mengalahkan Thailand dengan skor 2-1. Baik tendangan penjuru, masuk Ferdinand tinggi datang berbahaya, sudut tadi. Hasil digagalkan penjaga gawang Sompon Wits. Coba melakukan tekanan balik Thailand di sisi kiri pertahanan Indonesia. Anan bergerak langsung ke depan. Hati-hati Indonesia keluar dari sarangnya. Dan sudah dikasih kode tadi, tapi tidak berani keluar dari sarangnya Hernando Ari Sutariyadi. Tendangan penjuru buat Thailand yang kelima kalinya di babak kedua. Ada terjadi pergantian pemain lagi dari Thailand di sisa waktu babak kedua ini, Bung Maruf. Iya, Yot Sakon Burapa masuk, pemain berusia 17 tahun dengan tinggi 187. Ini adalah pemain yang sudah tampil sebanyak 31 kali bersama dengan klubnya dan 4 kali dengan 2 gol yang dilesakan bersama dengan timnas Thailand di SEA Games tahun 2023. Yot Sakon sudah masuk, kini cara kapten kesebelasan akan langsung berbahaya. Sudah tadi, langsung dibuang saja oleh Ananda. Alhamdulillah, datang lagi serangan dari Thailand. Alhamdulillah, serangan balik cepat. Lalu masuknya 2-1. Kita sangat baik. Witan Sulaiman. Witan. Witan. Tuhan, tidak bohong. Nikmat Muhammad lagi yang kau dustakan. Witan Sulaiman berdiri sudah sangat bebas dan tinggal berhadapan dengan penjaga gawang, tapi sprintnya kurang cepat, Bung Maruf. Iya, dan laju bola memang lebih cepat lagi ya. Dan kemudian sayang sekali memang. Sudah capai nampaknya Witan Sulaiman. 2 pemain sudah berada dalam posisi untuk mengejar bola ya. Tuhan, gagal tadi.
serangan balik dari Thailand. Ada Chat Mongkol gini. Yotsakon. Hati-hati Indonesia keluar. Alhamdulillah. Keluar dari sarangnya tadi penjaga gawang Hernando Aris Sutaryadi. Oh. Teruslah berbaring dulu. Penjaga gawang Hernando Aris Sutaryadi. Tenangkan dirimu. Setelah mendapatkan tekanan dari Tirasak tadi. Hampir saja degup jantung pemain dan juga penonton Indonesia berdegup lebih kencang tadi, Bung Ma'ruf. Ya, sebuah serangan balik yang juga sangat cepat yang dilakukan oleh Thailand, tapi keputusan dari Hernando keluar dari sangat tepat. Dengan sengaja tadi. Betul. Terasak harusnya mendapatkan kartu kuning. Sengaja untuk menekan penjaga gawang Hernando Aris Sutaryadi. Tapi ini kesempatan untuk Hernando bisa sedikit mendelay permainan. Ya, mendelay dan menurunkan tempo, ya betul. Fokus kembali. Betul. Dan mengatur ritme dan koordinasi dengan rekan-rekannya. Ini yang sangat penting karena ini menjadi kesempatan privilege untuk penjaga gawang dalam situasi seperti ini. 89 menit. Kita akan menunggu berapa menit tambahan waktu di babak kedua ini. Luar biasa tegang pertandingan ini. Karena memang kita sekarang dengan skor 1-2 atau 2-1. Jelas belum situasi yang aman. Kita berharap yang terbaik untuk Indonesia. Menit-menit menentukan. Hernando keluar pada saat yang tepat menjadi penyelamat. Final ke-8 Indonesia melawan Thailand ini. Maksudnya final ke-8 buat Indonesia dan melawan Thailand di SEA Games. Dan kini Mas Ferdinand kerjasama yang sangat baik. Johari terlalu jauh memberikan umpan kepada Fajar. Siapa yang memberikan Fajar? Mencari rekan. Ada 3 pemain yang bisa di kotak penalti. Masih Fajar. Bagus sekali di kotak penalti. Angkat Fajar. Oh Tuhan. Berhasil diblok. Agak sedikit ragu apa yang dilakukan oleh Fajar Fatur Rahman. 7 menit Bung Ma'ruf. Iya, memang ada beberapa insiden. 7 menit. Tapi keputusan, ya 7 menit yang berat. 7 menit yang berat. Tapi memang ada momen-momen di mana memang tambahan waktu menjadi panjang. Luar biasa. Ya. Ini sering terjadi di SEA Games tahun ini, memang banyak tambahan waktu lebih dari 5. Piala Dunia lebih banyak lagi karena sampai 10 menit. Tapi ini memang suatu yang menegangkan. Penjuru buat Indonesia yang keempat kalinya, pendek saja. Angkat masuk Ferdinand. Oh, diblok kembali, kita lihat oleh Apisit. Baru berjalan 1 menit tambahan waktu dari 7 menit. Masih sangat lama. Kembali Marcel Ferdinand. Kembali diblok para pemain Thailand. Kali ini menghasilkan lemparan ke dalam. Hati-hati Bung Adi, hati-hati Bung Adi. Kita lihat, ini agak mengkhawatirkan. Dan ini sisa-sisa tenaga juga dari kedua kesebelasan sebelum Ma'ruf. Iya. Dan kini hanya mental yang bicara. Marcel Ferdinand angkat langsung. Oh, menyamping keluar tadi. Dengan gawang Songchai Tongcham. Kuraset berusaha dia atau pemain Thailand namun serangan dari bawah. Songchai umpan panjang ke depan. Arahkan tadi sudah kepada Yotsakon. Dibuang saja oleh Ferrari. Nampaknya Yotsakon menjadi target. Oh, di tengah kosong. Sudah dia Kuraset. Alhamdulillah. Lepas dari pengawasan pemain Indonesia tadi. Kuraset. Bung Ma'ruf beruntung tadi. Tendangan Kuraset benar-benar dalam posisi yang tepat menjaga gawang Hernando Aris Sutaryadi. Alhamdulillah. Iya, sebuah lagi-lagi kita saksikan bagaimana aksi yang sangat baik dan Kuraset memanfaatkan, membuang peluang sebenarnya Kuraset. Hernando Ari menjadi penyelamat, posisi yang tepat, pelukan yang hangat untuk bola di final SEA Games tahun 2023. Kembali serangan percuma dari Indonesia. Memang tidak ada satu pemain Indonesia di kotak penalti. Kini Pongsakon ke bawah pada Songchai Tongcham. Umpan kembali panjang dilakukan pemain Thailand kepada Yotsakon. Berhasil dihentikan oleh Komang. Pelanggaran dilakukan oleh Yotsakon. Ya, perlu sedikit provokasi ya. Asal tidak menyentuh, tidak melakukan aksi dorongan. Saya pikir ini harus dilakukan ya.
berikan pressure, merasa protes, dan itu harus dilakukan karena adalah bentuk dari cyber psikologis kepada para pemain Thailand. Kita saksikan, sangat berani. Rio Fahmi masuk menggantikan Witan Sulaiman yang sudah agak kepayahan, Bung Maruf. Iya, dan memang berapa kali tadi dia adalah pemain yang paling sering diturunkan, pemain yang sangat jarang untuk diganti, bahkan hampir selalu dia menempati posisi starting line up. Opsi yang diambil adalah bagaimana cara bertahan, bagaimana memperkuat dari sektor sayap kita. Siapa akan tempatkan di sisi kanan? Di winger kanan, karena memang sebetulnya Fahmi berada di posisi back sayap kanan. Rizky Ridho umpan panjang ke depan, sudah kepada Irfan Johari, tapi jatuh dalam penjaga gawang Ponsawit. Oh, kini Anan langsung ke depan pada Yon Sakon. Pelanggaran yang dilakukan nampaknya oleh Ferrari. Harus hati-hati Indonesia. Betul. Tinggal menyisakan 3 menit. Bertahanlah dengan kuat dan keras, dengan mental baja. Semoga saja Indonesia mampu membawa medali emas untuk pertama kali dalam 32 tahun. Semoga saja pemain-pemain Indonesia mampu, atau adik-adik kita ini mampu untuk bisa mempersembahkan medali emas tersebut. Iya. Tendangan bebas ini sangat berbahaya. Harus hati-hati Indonesia. Jonathan Kambi sudah berada di kotak penalti. Memang tidak terlalu jauh, sudah pasti akan melakukan crossing yang sangat berbahaya. Ada Tirasak, ada Somchai, ada 3 pemain yang sangat tinggi. Angkat Konsakon. Oh, keluar sudah. Alhamdulillah, keluar tadi. Keluar. Alhamdulillah. Umpan dari Chanarong tadi berusaha menuju pada Somchai Tongchang, Bung Maruf. Ya, Chanarong tadi tembakannya terlalu, atau kemudian tembakan bebasnya tadi terlalu keras sehingga tidak bisa dijangkau dengan baik. Tinggal di-delay, mengatur nafas, pelan-pelan, tidak usah terburu-buru, tidak usah cepat-cepat kehilangan bola. Turunkan tempo. Tendangan gawang Rizky Ridho langsung ke depan. Arahkan tadi, masuk kepada Fajar. Oh, jatuh lagi di Chanarong. Pelanggaran dilakukan oleh Marcelo Ferdinand. Hati-hati terangan balik dari Thailand. Ya. Somchai kini langsung arahkan ke depan. Kontrol yang salah. Sangat baik apa yang dilakukan oleh Marcelo Ferdinand, tapi Yon Sakon langsung membayar kesalahannya dengan langsung melakukan tackle keluar lapangan pertandingan. 1 menit lagi. Semoga saja para pemain Indonesia mampu bertahan untuk bisa membawa pulang medali emas. Irfan Johari gagal, jatuh di kaki Somchai. Kini Soponwit langsung ke depan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Anan. Berbaringlah lebih lama dan kartu kuning Anan. Berbaringlah lebih lama, Bagas. Lebih lama lagi. Oh, nampaknya agak berdarah. Oh. Sangat keras tadi dilakukan oleh Soponwit dengan sikutnya. Bagas Kava. Ya, disuruh untuk tidak ini ya. Oh, jelas. Oh, kartu. Jelas kartu kuning. Sikut kanan tadi. Maksudnya sikut kiri dari Anan. Semoga saja pengorbanan darah dari Bagas mampu membawa kebahagiaan diantara buat Indonesia untuk bisa mempersembahkan medali emas. Sudah melewati waktu, tapi ini adalah pelanggaran, Bung Maruf. Ya. Masih agak lama. Perawatan harus lebih seksama terhadap Bagas. Doa dan ketegangan dari Kurniawan Dwi Julianto, saksi sejarah kegagalan Indonesia di SEA Games 97, di mana saat itu sebetulnya Kurniawan Julianto pemain senior yang diharapkan untuk menjadi penendang penalti, tapi justru Kurniawan tidak berani dan akhirnya Uston Nawawi yang mengambil tendangan penalti, dan akhirnya tendangan penalti dari Uston melambung tinggi ke atas tribun dari Stadion Utama Senayan, dan gagal saat itu Indonesia untuk mendulang medali emas dan kalah dari Thailand lewat adu tendangan penalti. Dan pemirsa,
Masih kita tunggu perjuangan anak-anak Garuda. Semoga saja wasit Matar Al-Hatmi Asif membunyikan peluit, tapi masih berlangsung lama. Rizky duduk ke belakang kepada penjaga gawang Hernando Ari. Dikejar dua pemain Thailand, tendang jauh ke depan, belum selesai. Angkat tinggi Irfan Johari, jatuh kembali penjaga gawang Sokonwit. Usaha melakukan tekanan dari Pung Sakon, dikejar, kita lihat. Oh, umpan ke depan, ada Yot Sakon. Gagalkan Indonesia tadi. Oh! Alhamdulillah, Indonesia merebut medali emas untuk pertama kalinya. Oh, nampaknya belum. Oh, belum. Apakah hanya sebuah pelanggaran? Nampaknya kita mendapatkan prank dari wasit asal Oman, yaitu Matar Ali Al-Hatmi Qasim. Belum selesai ternyata. Hanya sebuah prank dari wasit. Pung Sakon angkat tinggi berdua. Hati-hati Indonesia. Pung Sakon sendirian. Lepas dari pengawasan pemain Indonesia, Yot Sakon disamakan kedudukan di sisa waktu babak kedua. Protes. Apa yang terjadi? Yot Sakon mampu menaklukkan penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi di sisa waktu babak kedua yang sangat krusial. Sangat disayangkan, sungguh sangat disayangkan Bung Maruf. Ya, ini situasi padahal ini tinggal menunggu hitungan detik. Kita saksikan. Gagal tadi pemain Indonesia untuk menghalau tadi pergerakan dari Yot Sakon. Rio Fahmi. Gagal tadi Rio Fahmi. Dan sangat bebas Yot Sakon, Bung Maruf. Bebas, keras, dan memang tinggal berhadapan tadi dengan penjaga gawang. Ya, tadi kita juga sempat melihat bahwa pemain Indonesia sempat melakukan selebrasi, ofisial sempat melakukan selebrasi. Apa yang sesungguhnya terjadi? Oh, selebrasi di bench ya. Jauh selebrasi dari pemain Thailand. Dan juga sempat ada protes ya. Dan berakhirnya sudah pertandingan babak kedua dengan skor 2-2. Dengan demikian pertandingan ini harus dilanjutkan dengan taste the coolest flavor. LA Ice Purple Boost. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada green deal-nya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Kala gelap merenggut cahaya, hanya pada kebesaran surya kuat kita tercipta. Kita adalah surya. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Sari kandung Big Pack.
Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Di setiap masa yang telah ku lewati, menua bersama kisah tak terganti. Senja mulai membiru, menunggu yang berlalu. Haru air mata menyala, iringi rindunya. Jika kau merasa sepi, kembalilah ke tempatku menanti. Sebelum waktu menuntut mati. Kuat kita tercipta. Kita adalah Surya. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min-ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 너머로 사또, 운특 이브 너머로 사또. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 너머로 사또, 운특 이브 너머로 사또. Rasa penasaran membawaku pada sebuah perjalanan. 수고했어요. 비스킷 너머로 사또, 운특 이브 너머로 사또. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? Pemirsa, drama terjadi di final kali ini. Hujan kartu kuning dan juga 4 gol tercipta. Hampir saja Indonesia berhasil menutup pertandingan dengan perpanjangan waktu 2 kali 15 menit untuk menentukan siapakah peraih medali emas di SEA Games Kamboja 2023. Dan kita berharap fokus tetap ada bagi para pemain Garuda Nusantara untuk bisa menuntaskan dahaga gelar yang sudah 32 tahun lamanya kita menantikan medali emas di cabang olahraga sepak bola. Baik pemirsa RCTI, kembali saya akan mengajak Anda menyaksikan jalannya pertandingan perpanjangan waktu bersama dengan Bung Hani Ahai Gunawan dan juga Bung Ma'ruf El-Robi. Silakan Bung Ahai. Ya, terima kasih Bung Tio. Pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, pertandingan harus dilanjutkan dengan 2 kali 15 menit karena di pertandingan babak pertama dan babak kedua pertandingan berakhir imbang 2-2. Gol Thailand tadi lewat Yeon Sakon diciptakan di menit-menit atau di detik-detik terakhir babak kedua berlangsung. Sangat disayangkan. Tentu saja dengan 2-2 ini pertandingan lebih banyak diwarnai dengan mental, Bung Ma'ruf. Betul, apalagi kalau di kubu dari Indonesia beberapa pemain utama, terutama pemain yang memiliki naluri menyerang sudah ditarik keluar. Ramadan Sananta, Witan Sulaiman tadi juga sudah ditarik keluar. Lini tengah kita juga berkurang secara kekuatan. Dewangga harus digantikan tadi. Semoga saja mental para pemain sudah tetap kuat di sisi tenaga yang mereka miliki saat ini. Ya, kita terlepas kita lihat sangat baik Irfan Johari. Irfan Johari mencetak gol ketiga buat Indonesia. Alhamdulillah. Proses gol yang sangat cantik dari Irfan Johari. Semoga saja Indonesia mampu. Terjadi. Jadi perkelahian di antara kedua kesebelasan. Namanya manajer timnas Indonesia yang terkena pukulan, Sumardi ya. Pak Sumardi, polisi nih, anggota polisi.
segala seperti apa yang dilakukan oleh tim dari Thailand. Terlepas tadi Song Chai berhasil dimanfaatkan oleh Irfan Johari dengan chip yang sangat indah bermaruf. Luar biasa, chip yang sangat cantik, sangat baik tadi. Mental yang sangat dingin diperlihatkan oleh Irfan Johari untuk bisa memberikan gol yang sangat-sangat indah. Sungguh cantik kamu hari ini, Irfan Johari. Mampu menciptakan gol yang sangat-sangat baik sekali. Fantastik, sungguh ajaib Maruf. Kita masih belum bisa melihat apa yang sesungguhnya berawal dan terjadi, tapi yang pasti manajer Indonesia Bapak Sumani tadi mendapatkan perlawanan yang tidak pantas dari para tim Thailand. Ya, tadi sebenarnya sempat ada insiden, termasuk juga manajer tadi sempat terjatuh sehingga mengalami pendarahan dan sempat ada kekerasan seperti ini. Yang mendapatkan panggilan dari wasit untuk bisa diberikan kartu merah. Siapa yang akan diberikan kartu merah oleh wasit? Koma. Oh, justru Koma yang mendapatkan kartu merah dan penjaga gawang. Ofisial dari Thailand juga akan mendapatkan kartu hadiah dari wasit. Dan sekarang mendapatkan panggilan. Kartu merah. 2 orang dari ofisial Thailand. Termasuk dari tim Indonesia. Kosutra. Oh, bukan. Masih mencari. Manager. Memang pertandingan berlangsung sangat panas. Inilah manajer Indonesia, Bapak Marji. Apakah dia yang mendapatkan kartu merah? Kita belum tahu ya siapa yang mendapatkan kartu merah. Nah, dia justru yang menjadi korban. Protes dari Eko Purgianto. Berusaha menenangkan semua pihak dari wasit asal Oman ini. Ya, ini juga komunikasi yang cukup bagus ya, wasit kemudian dengan wasit keempat, betul, satu persatu memastikan dan kemudian mencoba untuk menenangkan. Ini adalah perlunya wasit keempat yang memang dia atau wasit cadangan yang memang dia harus bisa melihat bagaimana situasi yang berada di ruang ganti dan dia bisa memberikan saran kepada wasit apa yang harus dilakukan. Arahan dari wasit Matar Ali Al-Hatmi Qasim dari Oman untuk kedua kesebelasan, khususnya kepada pelatih agar bermain lebih sportif lagi, lebih fair play lagi. Karena memang pertandingan berlangsung agak panas.
pertama terkait selebrasi ya, selebrasi di ruang ganti, selebrasi untuk para pelatih, official, kemudian pemain juga tidak terlalu melewati ya, tidak melewati di bench yang pemain lawan siapapun itu, karena tadi dipancing dengan selebrasi yang dilakukan oleh pemain Thailand yang mereka melakukan selebrasi lewat di depan dari bangku cadangan timnas Indonesia. Dirawat masuk menggantikan Sopornwit. Dirawat sebagai gawang yang tampil ketika timnas Thailand menghadapi Vietnam. Gawang yang memiliki postur sangat tinggi, 190 cm. Menggantikan Song Chai, pemain belakang, untuk menggantikan posisi penjaga gawang Sopornwit. Sekarang 10 melawan 10 dengan skor 3-2 buat Indonesia. Chanarong kini umpan panjang, jatuh dalam pelukan penjaga gawang Hernando Ari Sutariadi. Marcelo Ferdinand usai didekati oleh Chanarong. Bagas, oh sangat baik Irfan Johari, masih Irfan, terlalu lama Irfan, harusnya bisa memberikan bola tadi ke sisi kiri tadi. Chanarong kini kuasai bola, langsung ke depan. Apakah tidak offside? Offside nampaknya dirasa. Ya, kita belum tahu siapa yang diganti dari kubu Thailand untuk menggantikan posisi dari Sopornwit Rayat dari ketika Sonchai yang tadi keluar ya. Oh, dirasa offside tadi. Hernando Ari Sutariadi gagal memberikan bola bagus tadi ke Irfan Johari karena memang sangat jauh. Sakon, Tasit, Sakon, umpan ke belakang, lepas saja pada Hernando Ari, bisa dikejar, kita lihat oleh Sakon, umpan tinggi, sangat baik Fajar, kontrol Marcelo Ferdinand, offside Fajar, tendangan bebas. Thailand, Jonathan Kamdi. Oh, tengah kosong kita lihat tadi. Sakon. Ya, tengah mungkin akan menjadi salah satu perhatian setelah tadi Komang mendapatkan kartu merah, dan kita tahu bahwa Komang menjadi salah satu pemain penting sejak dia bergeser dari pemain center back kemudian menjadi gelandang bertahan. Kosong kita lihat Marcelo Ferdinand. Hati-hati Indonesia. Lepas tadi serangan balik dari Thailand. Ada Chanarong di tengah, Anan bisa dikejar oleh Marcelo Ferdinand. Sudah habis Marcelo sepertinya. Sakon, masih Sakon berputar-putar ke belakang kepada Purachet. Irfan Johari, tidak jelas tadi dilakukan oleh Irfan Johari siapa yang hendak diberikan, apakah Marcelo Ferdinand ataukah juga Fajar Fatur Rahman. Sakon, Irfan Johari, Ananda tadi sangat baik. Oh, terlepas. Pelanggaran. Kartu kuning. Oh, kartu merah. Kartu merah. Jonathan Kamdi, kartu merah. Ya. Keputusan dan menjadi situasi dan kondisi yang bagus buat Indonesia sesungguhnya, Bung Maruf. Iya, karena kita lihat memang cukup tinggi ya, Jonathan Kamdi sudah tertinggal, mengangkat kaki mengenai kepala dari Rio Fahmi. Balasan setimpal untuk Kamdi yang ketika di final bagaimana dia membuat pemain Indonesia mendapatkan kartu merah. Ini adalah laga terakhir untuk Jonathan Kamdi kalau memang dia konsisten dengan apa yang dikatakan bahwa final menghadapi Indonesia jadi laga perpisahan.
9 pemain. Ada 2 pemain dari Thailand mendapat kartu merah. Anan dan Sangwal. Kita harus menang, amin. Insya Allah. Tendangan bebas Indonesia. Ananda Alif. Nampaknya sudah sangat keletihan kita Marcelo Ferdinand. Yon Sakon dapat pengawalan ketat dari Ferrari ini. Anan, Osman Canarong. Oh, Birawati kita lihat tadi sangat baik. Luar biasa tackle dari Bagas. Ananda Rehan Alif ke depan langsung. Oh, umpan kosong sendirian. Fajar Fatur Rahman. Terlalu lama Fajar. Masih Fajar. Offside tadi. Sungguh sangat disayangkan. Peluang kesempatannya sangat baik tadi sebetulnya dari Fajar untuk melakukan tekanan. Hati-hati Indonesia. Ferrari. Harus bisa dimanfaatkan Bung Maruf dengan keunggulan 1 pemain ini dari Indonesia atas Thailand. Iya, apalagi yang tadi mendapatkan kartu merah adalah salah satu pemain penting di lini belakang dari timnas Thailand. Peluang yang sangat baik. Bagas sendirian kosong. Fajar Fatur Rahman. 3 lawan 3. Fajar di kotak penalti. Fajar. Bagas. Oh Tuhan. Bagas. Oh Tuhan. Nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan, Bagas. Peluang yang sangat terbuka, tapi tidak mampu dihasilkan menjadi gol, Bung Maruf. Padahal ini kesempatan terbaik untuk bisa segera memastikan atau kemudian minimal memperbesar peluang Indonesia untuk mendapatkan medali emas. Bagas sudah kosong tadi. Serangan balik dari Thailand, hati-hati. Anan shooting. Alhamdulillah. Gagal tadi Anan Yot Sangwal untuk melepaskan tembakan yang sangat-sangat berbahaya tadi Bung Maruf. Ya, yang paling penting sekarang adalah bagaimana kembali memastikan bahwa kita melakukan rekoordinasi kembali, kemudian kembali fokus pertandingan, kembali menata bagaimana struktur permainan, bagaimana bertahan kita, dan tidak boleh membuang-buang kesempatan yang berada di depan gawang. Kita unggul jumlah gol, kita unggul jumlah pemain, kita punya kesempatan yang besar untuk bisa mengunci pertandingan. Oh, Indonesia. Apisit tadi. Benturan kita lihat dengan salah satu pemain Indonesia yaitu Irfan Johari. Semoga saja tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari Irfan Johari meskipun masih terguling-guling. Mereka sudah sangat letih, Bung Maruf. Betul, tidak terjangkau juga bola ya. Padahal kita tahu bagaimana tadi penampilan Irfan juga sangat baik. Ini tinggal menyisakan tenaga sisa nih, Bung Maruf. Iya, harus bermain efektif artinya, ya. Bung. Tidak boleh kembali terlalu memforsir. Yang bicara hanya mental di sini. Mental, kemudian juga kecerdasan dan cerdikan. Dan tekad keinginan untuk menjadi juara. Mudah-mudahan terus dimiliki para pemain Indonesia di sisa waktu pertandingan perpanjangan waktu ini. Semangat pantang menyerah, Bung, seperti yang disampaikan berkali-kali oleh Coach Indra. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kemudian semuanya berusaha dan berdoa. Unggul 3-2 Indonesia masih, dan kembali dengan unggul 1 pemain karena Thailand bermain dengan 9 pemain. Harus bisa dimanfaatkan pemain Indonesia. Yon Sakon berhasil dipatahkan oleh Ananda. Harus lebih tenang Indonesia. Yung Fahmi. Pelanggaran tadi. Dilakukan terhadap Ananda Rayhan Alif, pemain Indonesia, gelandang bertahan. Marcelo Ferdinand berusaha menenangkan rekan dan mendelay waktu sementara agar lebih fokus para pemain Indonesia. Murasyid berusaha mengejar Marcelo Ferdinand. Masih Marcelo Ferdinand.
Masih Marcelino. Marcelino berputar-putar di wilayah berbahaya. Oh, tidak ada rekan di situ. Irfan Johari, Marcelino Ferdinand. Oh Tuhan, peluang yang sangat terbuka, sangat dipaksakan oleh Marcelino Ferdinand tadi, Bung Maruf. Ya, sayang sekali ya Marcelino Ferdinand. Kepada Ananda Rehan, dan ini sebenarnya harus dikurangi error seperti ini. Egoisme harus diturunkan. Yang paling penting adalah kemenangan untuk tim. Irfan Johari, sendirian Irfan Johari. Ada Fajar di kotak penalti. Fajar. Oh, gagal Fajar. Fajar gagal. Ya, sisa-sisa tenaga, sisa semangat harus dimanfaatkan untuk kemenangan Indonesia. Thailand kelelahan, Thailand under pressure, Thailand juga kekurangan pemain. Kesempatan Indonesia. Benar-benar pertandingan yang sangat-sangat dramatis. Tentu saja jika Indonesia mampu memenangkan pertandingan ini, adalah pertandingan yang sangat epik pada pertandingan final. Ananda Rehan Alif lakukan sudah tinggi tadi. Sendirian. Oh, tidak gol tadi. Sangat disayangkan Rizky Ridho. Umpan panjang langsung arahkan kepada Tirasak. Ada Anan. Tirasak dicocor sangat baik tadi oleh Bagas. Gagal serangan dari Thailand. Yosakot, oh berdiri bebas Yosakot. Hati-hati Indonesia. Yosakot, shooting Yosakot. Kini bola berusaha dikejar oleh Puraset dan dia pun kelelahan, Bung Maruf. Ya, semuanya sudah diforsir, Bu. Perpanjangan waktu, jadwal padat, perpanjangan waktu, energi, emosi, semuanya sudah dikeluarkan oleh para pemain, baik itu Thailand atau kemudian Indonesia. Fokus, konsentrasi, tenang, dan tidak melakukan kesalahan. Itu yang dilakukan oleh pemain-pemain kita. Borsakon, umpan panjang digagalkan. Ada Anan, kini Irfan Johari. Masih Irfan diikuti oleh Anan. Masih Irfan Johari. Masih Irfan Johari. Pendek saja pada Marcelino. Oh, gagal kerjasama dua pemain antara Marcelino dan juga Irfan Johari. Tadi Tiraut, umpan panjang tadi maksudnya kepada Tirasak, digagalkan oleh Bagas tadi. Jangan sampai terpancing Bagas. Tirasak berusaha memprovokasi emosi dari Bagas. Kini Anan. Gagal tadi Yosakon. Marcelino Ferdinand sangat bebas. Ayo Fajar. Fajar. 1-1 Fajar. Masih Fajar. Oh, kenapa berhenti Fajar? Marcelino Ferdinand. Oh, Fajar. Sedikit agak kehilangan apa dari keberanian, tidak berani melakukan inisiatif dari Fajar. Karena kita tahu sudah sangat berpeluang untuk melakukan tekanan tadi, Bung Maruf. Ketika Marcelino bergerak ke dalam, maka Fajar berani lebih untuk menusuk ke sisi kiri ya. Sayang tadi terlalu memaksakan atau menunggu dari Marcelino. Semua sudah kelelahan. Kita tahu perjuangan harus dilakukan. Harus terus berjuang. Marcelino teruslah berlari, teruslah berani, teruslah menginspirasi. Tendangan penjuru Indonesia. Ananda Rehan Alif. Pendek saja pada Marcelino Ferdinand. Kembali pada Randa. Marcelino Ferdinand. Berjuang kita lihat Irfan Johari. Baik tendangan penjuru yang kedua, perpanjangan waktu. Oh, tambahan waktu 1 menit. Oh, dari Marcelino Ferdinand tadi. Semoga saja Indonesia mampu bertahan. Rio Fahmi ke belakang. Marcelino Ferdinand. Marcelino shooting. Gagal tadi shooting dari Marcelino Ferdinand. Terlalu melambung di atas mistar gawang. Tambahan 1 unit
di babak pertama perpanjangan waktu. Semoga bisa diselesaikan dengan baik oleh Indonesia. Diraut menjaga gawang Thailand, tendangan bebas, tendangan gawang tinggi datangnya. Berduel Tirasak. Ferrari pelanggaran. Berbaringlah lebih lama. Rizky Ridho ternyata nampaknya sudah bangkit kapten kesebelasan Rizky Ridho yang diganjal tadi oleh Tirasak. Tendangan bebas Indonesia. Rizky Ridho langsung ke arah jatuh pertahanan dan wasit Matar Ali Ahmi Al-Qasim dari Oman baru saja membunyikan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan babak pertama perpanjangan waktu yang pertama 15 menit dengan gol tadi diciptakan oleh Irfan Johari. Dan jika Anda melihat bagaimana pertandingan kali ini di perpanjangan waktu ini, Bung Maruf, pertandingan sangat-sangat menegangkan. Sangat menegangkan, sangat emosional, dan kita tahu bagaimana daya juang dari para pemain. Ada insiden di luar lapangan, ada kejadian di luar lapangan, tetapi yang dibutuhkan para pemain Indonesia sekarang adalah bagaimana mereka fokus mempertahankan keunggulan, tidak membuang peluang yang ada di depan mata. Kita unggul jumlah pemain, kita unggul dari sisi jumlah gol. Tinggal bagaimana caranya. Kita juga punya lebih unggul jumlah peluang. 4 peluang yang dimiliki oleh Indonesia sepanjang tambahan waktu babak pertama. Ya, tinggal menyisakan 1 kali 15 menit untuk perpanjangan kedua atau babak kedua perpanjangan pada babak final cabang sepak bola SEA Games ke-32 yang berlangsung di Stadion Nasional Olimpik Phnom Penh, Kamboja, yang mempertemukan juara 16 kali SEA Games Thailand dengan juara 2 kali SEA Games Indonesia. Thailand memang raksasa SEA Games, tapi kita sudah membuktikan bahwa sebetulnya Indonesia mampu untuk terus memberikan perlawanan dan unggul atas Thailand, Bung Maruf. Ya, dan adalah gol yang sangat penting, gol yang kemudian membuat pemain kita lebih termotivasi, lebih percaya diri, sangat tenang, sangat cantik gol yang diciptakan oleh Ilham tadi. Kita saksikan Irfan Johari, pemain yang di musim lalu memperkuat Persija Jakarta dan mencetak 5 gol dari 15 kali penampilannya. Sesungguhnya pemain Thailand, pemain belakang tidak memiliki kecepatan, Bung Maruf. Betul. Tapi pemain Indonesia memang sudah sangat keletihan. Dan pemain depan mereka pun tidak juga memiliki kecepatan yang lebih baik daripada pemain belakang Indonesia. Sehingga Indonesia pun sebetulnya sedikit bisa meredam permainan pemain depan dari Thailand. Tapi mereka memiliki ball position dan penempatan posisi yang sangat baik. Iya, efektivitas itu ditunjukkan oleh para pemain dari Thailand. Tetapi kita juga tahu bagaimana Irfan Johari juga. Tetapi ketenangan dia menahan bola, ketenangan dia untuk sedikit mendelay permainan dengan menahan bola di kakinya, itu juga menjadi salah satu alasan kenapa kita sejauh ini bisa tetap mempertahankan keunggulan. Ayo anak-anak Garuda, kuatkan tekad dan semangat untuk terus bisa mempertahankan keunggulan di sisa waktu perpanjangan 15 menit ini, untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia untuk pertama kalinya sejak 32 tahun. Nampaknya Beckham tentu saja ada keistimewaan di perpanjangan waktu. Kita bisa menambahkan 1 pemain dari 5 pemain pergantian di waktu normal. Nampaknya Muhammad Haikal digantikan. Ini sangat penting, Bung Maruf, dengan tenaga baru. Tapi Thailand juga memiliki pergantian tentunya nanti. Iya, tapi perubahan cukup menarik yang dilakukan oleh Coach Indra ya, menarik Haikal tadi, dan mungkin Rio akan menempati posisi dari Haikal dan lebih memperkuat di lini tengah. Butuh pemain yang memang lebih punya energi dan tentu lebih pemain yang punya kreativitas ya dalam situasi seperti ini. Rio Fahmi, Beckham, bebas Beckham, siapa yang dia langsung umpan cepat kepada Marcelino Ferdinand, masih Marcelino. Oh, tendangan penjuru pastinya. Mereka pun sudah sangat keletihan, Bung Maruf. Ya, sangat berani duel yang dilakukan oleh Marcelino. Sangat cerdik ketika dia coba terus menekan tadi. Tapi umpan terobosan yang dilakukan atau diberikan oleh Beckham sangat baik sekali. Memberikan motivasi di pinggir lapangan Coach Indra untuk perpanjang rekor dia atau memperbaiki catatan dominasi dia ketika bertemu dengan timnas Thailand di semua ajang ketika dia menjadi pelatih, terutama di kelompok umur. Tendangan penjuru yang pertama di babak perpanjangan. Oh, sangat baik. Beckham di kotak penalti, wilayah berbahaya. Dia langsung kan. Oh, tidak. Oh, tidak. Offset nampaknya, Bung Maruf. Oh, luar biasa, sangat menegangkan. Luar biasa menegangkan pertandingan ini, Bung Maruf.
Pertandingan yang sangat-sangat epik. Sesungguhnya Indonesia Thailand adalah dua raja Asia Tenggara dahulunya, Bung Maruf. Betul. Dan Vietnam kembali muncul, atau kemudian Vietnam baru muncul untuk mengganggu dominasi dari Thailand dan Indonesia. Fajar pelan saja kepada Beckham. Oh, maju ke depan kita Rio Fahmi. Masih Rio Fahmi kotak penalti yang sangat berbahaya. Fajar shooting dan Fajar! Alhamdulillah! Oh Tuhan! Terima kasih Tuhan telah memberikan putra-putra terbaik untuk melawan Thailand di laga yang sangat penting ini dengan mengirimkan atau memberikan kami seorang Fajar untuk menciptakan gol yang sangat penting untuk bisa mengubah skor menjadi 4-2. Bung Maruf. Syukur alhamdulillah. Ya, Fajar medali Indonesia mulai terlihat di depan mata. Sebuah gol yang sangat luar biasa. Gol yang indah diciptakan oleh Fajar. Dia boleh terisolasi sepanjang pertandingan. Dia boleh terkunci. Dia boleh seperti kelelahan. Tapi kita saksikan bagaimana kecerdasan tembakan yang selama ini menjadi ciri khas dari Fajar membuat Indonesia unggul dengan agregat 2 gol. Rio harus mendapatkan apresiasi. Asis yang luar biasa. Tembakan yang mematikan dari Fajar. Dan kita harus bersiap mengangkat medali. Gol kelima Fajar, Muhammad Fajar Fatur Rahman, putra biak Papua yang menendang sangat-sangat sempurna. Sungguh ajaib. Oh Tuhan, terima kasih. Alhamdulillah untuk bisa memperbesar keunggulan Indonesia atas Thailand menjadi 4-2. Semakin memperbesar keunggulan atau kesempatan kita untuk bisa meraih medali emas. Semoga aja, insya Allah. Amin, amin. Perjuangan masih terus berlanjut. Indonesia kini melakukan tekanan. Serangan balik Indonesia. Oh, dilepas saja oleh Fajar. Anan kini serangan balik Thailand. Hati-hati Indonesia. Irfan Johari. Masih Irfan. Ke belakang ada Rizky Ridho. Kuatkan tekad dan semangat para pemain Garuda. Ke belakang hati-hati Rizky pada Hernando Ari. Berusaha dikejar oleh Masda Ferdinand. Tapi bola keluar lapangan pertandingan. Terus memberikan instruksi pelatih Indra Safri. Onsakon pindahkan bola langsung. Disundul saja oleh Rio Fahmi, jatuh di kaki Purashe Thailand. Berusaha membangun tekanan. Ada Yansakon, hati-hati Indonesia. Dipatahkan dengan sangat baik oleh Muhammad Ferrari. Kini Irfan Johari, masih Irfan berlari cepat. Dengan 3 lawan 3 berusaha melatih pemain Thailand. Sangat cepat, ada kita Irfan Johari di kotak penalti. Masih Irfan di area berbahaya. Siapa akan diberikan oleh Irfan? Mundur lagi ke belakang, tempati oleh Muhammad Fajar Fatur Rahman. Ke belakang, kembali pada Rio Fahmi. Melakukan delay lagi ke belakang. Berusaha bermain tenang para pemain Indonesia. Muhammad Ferrari. Ananda Raihan Alif. Beckham, umpan cepat. Lolos dari jebakan offside. Fajar Fatur Rahman memasuki area berbahaya. Di kotak penalti Fajar. Masih Fajar. Wow, kenapa memberikan umpan yang sempit? Sudah sempit Fajar. Padahal ada yang berdiri lebih bebas tadi. Beckham putra lebih terbuka, Bung Maruf. Ya, antara kelelahan, antara pengambil keputusan yang kurang tepat. Tapi dia juga mungkin melihat bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Marcelino ya. Pertandingan terus berjalan, sudah unggul 4-2 Indonesia. Tendangan sudut yang kedua, Masda Ferdinand. Kini ada Beckham putra Nugraha ke belakang untuk memberikan ruang. Ada Ferrari ke tengah, Ananda Raihan Ali, pemain asal PSM Makassar, mencoba mencari ruang. Tapi kembali lagi ke belakang tadi, Ananda Raihan Alif. Rio Fahmi yang bermain di posisi kiri. Ferrari. Umpan kembali kepada Ferrari tadi Hernando. Rio Fahmi. Masda Ferdinand. Bermain rondo nampaknya para pemain Indonesia. Nanda Rehan Alif. Beckham memindahkan bola. Rizky Ridho. Ananda Raihan Alif. Umpan cepat sangat baik. Umpan cepat lagi. Siapa yang di kanan? Masda Ferdinand. Kosok Beckham di kotak penalti. Sangat berbahaya Beckham. Beckham penalti. Penalti. Oh lepas dari Masda Ferdinand. Ayo kejar. Fajar pun sudah keletihan. Oh, terlepas tadi Skin.
Ambil dulu, Fajar. Rio Fahmi. Tarik belakang. Masih menguasai sepenuhnya Rio Fahmi. Sangat baik Irfan Johari. Usaha dia melewati Yon Sakan. Bermain tenang para pemain Indonesia. Nampaknya Cap Mongkol dari Thailand sudah kehabisan tenaga, Bung Maruf. Iya, memang ini situasi dan sepertinya dia bermasalah di tulang rusuk ya. Kemudian dia kram, tapi memang ini pertandingan sangat melelahkan, menegangkan, menguras emosi, menguras fisik. Thailand jelas kelelahan, Bung, dengan situasi seperti ini. Panjangan yang sangat panjang. Dan memang sejarahnya pada final Indonesia melawan Thailand selalu diakhiri dengan perpanjangan waktu. Kita ingat bagaimana final SEA Games 91 di mana Indonesia saat itu menang lewat adu tendangan penalti 4-3. Saat itu juga harus melalui perpanjangan waktu karena sebelumnya skor 0-0 sebelum Sudirman saat itu pemain muda Indonesia menjadi penendang terakhir Indonesia yang mencetak gol lewat penalti sebelum penjaga gawang Edi Harto menjadi pahlawan dengan menggagalkan tendangan terakhir dari Thailand untuk bisa membawa pulang medali emas yang kedua. Sedangkan di SEA Games 97 Indonesia juga melakoni pertandingan adu penalti setelah melewati perpanjangan waktu dengan Thailand. Saat itu Indonesia kalah 5-3 dari Thailand, di mana saat itu pertandingan di bawah tatapan sekitar 120.000 penonton di Stadion Utama Senayan, Jakarta. Dan inilah pertandingan keempat Indonesia melawan Thailand setelah pertandingan ketiganya tidak melalui adu tendangan penalti. Karena saat itu Seraut masuk dari Thailand mampu menggagalkan ambisi Indonesia untuk bisa membawa pulang medali emas di SEA Games 2013 Myanmar. Di pertandingan sebelumnya di 2013 di penyisihan grup Indonesia kalah 4-1 dari Thailand. Dan ini menjadi salah satu bukti bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Kesempatan sekarang jauh lebih baik dibandingkan dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, Bung. Mengulur-ngulur waktu kita lihat Hernando Ari Sutariyadi, pemain asal klub Bajul Ijo Persebaya Green Force. Hernando Ari. Oh, dicuri tadi. Coba dicuri oleh Puraset. Bola yang mengarah kepada Rio Fahmi. Umpan lempar ke dalam. Ada Fajar. Ayo Fajar lewati. Fajar masuk ke kotak penalti. Fajar sangat baik. Oh, bukan sebuah pelanggaran menurut wasit dari Oman tadi. Kini Puraset berusaha melakukan tekan balik. Patah di kaki Ferrari. Nampaknya Fajar tadi masih tergeletak. Sudah keram nampaknya Bung Maruf di para pemain Indonesia karena melakoni pertandingan yang sangat-sangat melelahkan. Ya, dan ada pelanggaran Bung Maruf. Pelanggaran di sini ya. Penalti tadi dan dilakukan oleh Poksakon, tapi dibiarkan saja oleh wasit asal Oman, Matar Ali Al-Khatib Qasim, sehingga tidak mendapatkan hadiah penalti. Masih mendapatkan perawatan kaki kanan dari Muhammad Fajar Fatur Rahman, putra Biak Papua, yang memang sangat keletihan, keramnya sangat parah Bung Maruf sepertinya. Iya, apalagi kalau kita lihat bagaimana terutama setelah ada pergantian atau perpanjangan waktu ya, dia menjadi pemain yang penting, dia pemain yang paling banyak berlari, menyisir dari sektor kiri, kemudian juga berlari dari tengah tadi. Wajar kalau dia mengalami kram. Mudah-mudahan supporter Indonesia membawa kabar gembira ke tanah air dengan menyaksikan anak-anak Garuda mampu mempersembahkan medali emas yang sangat prestisius pada cabang olahraga sepak bola pada pesta olahraga 2 tahunan SEA Games ke-32 Kamboja. Dan pemain Thailand Chan Mongkol pun harus mendapatkan perawatan karena memang sangat letih Bung Maruf. Iya, pertama keletihan, kedua adalah karena kelembapan yang sangat tinggi ya, itu juga berpengaruh. Jadwal yang terbilang cukup padat juga. Tidak ada cooling break. Dan ini pertandingan sangat seimbang, 9-9 seimbang, 9-9 Bung Maruf. Ya, karena satu pemain kita keluar tadi ya. Tapi bagaimana pemain Thailand berusaha
Oh, namanya pemain 8. 8, karena tadi ada satu pemain yang tadi dikipas-kipasin. Iya, Cat Pongkol tadi. Ferrari, Fahmi. Umpan panjang pada Hernando, berusaha dikejar oleh Canaro. Umpan panjang sangat baik, kita tadi lihat Hernando jatuh di kaki pemain tengah Indonesia, sangat leluasa. Kita lihat Ananda Alif, Rizky Ridho, umpan panjang. Marsno Ferdinand masih berlari cepat, kita lihat Rio Fahmi berusaha dikejar oleh Apisit. Kembali kepada Marsno Ferdinand, wilayah yang sangat berbahaya. Oh, Ferdinand, shooting, oh tidak, oh Ananda Alif, tidak. Turun ke bawah, kita lihat tadi Anan Yotsakon, gagal Yotsakon. Oh, berhasil diselamatkan sangat baik oleh Irfan Johari. Praset sampai sudah keluar lapangan pertandingan. Menyisakan 2 menit lagi pertandingan babak kedua ini, Bung Maruf. Oh, sangat baik kita lihat Irfan Johari. Tidak apa-apa, Irfan Johari berbaringlah lebih lama untuk menikmati rumus Stadion Nasional Olimpik. Pelanggaran tadi dilakukan kita oleh Ponsakon untuk menghasilkan tendangan bebas Indonesia. Tendangan bebas, nampaknya pelanggaran dilakukan. Oh, nampaknya Anan dan kartu merah nampaknya. Ya. Oh, terasa kartu merah. Luar biasa. Ya, sudah bisa dipastikan. Saya berani memastikan. Indonesia akan bisa membawa pulang medali emas. Semoga saja harapan saya terkabul, Bung Maruf. Ya, karena kita sekarang dalam situasi unggul dengan 4-2. Unggul dari sisi jumlah pemain. Tinggal sisa-sisa waktu. Hanya hitungan menit lagi. Indonesia kemungkinan besar akan mendapatkan medali emas. Mengakhiri dahaga 32 tahun sejak terakhir kali di 91. Kita lihat bagaimana Indonesia, Marcelino Ferdinand mengambil tendangan bebas. Nampaknya harus diulang. Nunggu peluit dari wasit. Dibiarkan lemparan ke dalam tadi. Asal Oman. Yang dalam sejarahnya wasit ini memang sangat tegas. Betul. Salah satu buktinya adalah di AFF semifinal Singapura Indonesia leg kedua dengan 3 kartu merah dihadiri untuk pemain Singapura saat itu. Dan sekarang kita lihat juga bagaimana ketegasan juga, betul. Ketegasan wasit asal Oman ini, Bung Maruf. Ke belakang kita lihat tadi Beckham Putra Nugraha. Rizky Ridho, umpan panjang ke depan. Oh, sangat baik. Peluang tadi namun ada maksudnya Apisit. Jatuh di kaki Puraset. Serangan balik. Hati-hati Indonesia. Hati-hati, jangan hati-hati sekali. Ferrari belum keluar, sangat baik. Kosong kita lihat Irfan Johari berdiri sangat bebas. Umpan cepat. Fajar Fatur Rahman. Masih Fajar. Oh, sendirian kita lihat dan oh, tidak gol tadi. Siapa lagi? Beckham. Sangat bebas dan alhamdulillah mampu mencetak gol kelima buat Indonesia. Pemain asal Persib Bandung ini benar-benar seperti menuntaskan perlawanan dari Thailand. Sudah bisa dipastikan, insya Allah Indonesia akan mampu membawa pulang medali emas untuk pertama kalinya dalam 32 tahun. Sebuah proses gol yang sangat-sangat indah, fantastis. Alhamdulillah. Mana mereka bisa terbang tinggi, sempat mendapatkan situasi yang sulit, mendapatkan kondisi yang tidak mudah. Tapi sekarang bagaimana menunjukkan bahwa Thailand berada di bawah Indonesia. Gajah Putih diterkam oleh Garuda. Luar biasa penampilan dari timnas Indonesia, Garuda Muda. Oh, nampaknya pertandingan telah berakhir. Alhamdulillah, Indonesia menang 5-2 atas Thailand pada final SEA Games ke-32 langsung dari Stadion Nasional Olimpik Kamboja. Tentu saja ini adalah pertandingan yang sangat
sangat-sangat luar biasa. Benar-benar bisa menulaskan dendam Indonesia atas Thailand karena pernah dikalahkan di SEA Games 97. Saat itu bagaimana Kurnia Sandi, Ames Tencuari, Hairil Anwar, Robin Darwis, Kurniawan Wijulianto, Kapten ke-11 Fahri Husaini, kita lihat Ansari Lubis, Widodo Cahyano Putro tidak mampu mengalahkan Thailand. Padahal saat itu final berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, stadion yang menjadi keramat Indonesia, tapi dikalahkan Thailand lewat adu tendangan penalti. Dan pertandingan ini juga menjadi sejarah bagaimana Indonesia lewat tendangan adu penalti kalah lewat pemain dari Thailand dan Dusit. Dan kini Indonesia membayar dendam kekalahan tersebut. Dan di 2000 atau di 91 Indonesia berhasil mengalahkan Thailand di pertandingan adu penalti. Saat itu bagaimana pemain Indonesia Toyo Haryono, Sudirman, Feril Raimon Hatu, Maman Suryaman, dan juga Widodo, Rocky Putirai, Bambang Nurdiansa, bagaimana benar-benar menjadi pahlawan buat Indonesia. Bagaimana Peri Sandria saat itu menjadi penyelamat Indonesia untuk bisa mencetak kemenangan lewat adu tendangan penalti. Dan pemirsa, kami akan kembali lagi, namun tentunya setelah komersial break berikut ini. Mimpi besar harus dikejar. Terus berani buat jadi besar. Magnum Filter, berani besar. Bang Bang Share It One Up Challenge. Masukkan ke mulut dalam sekali hap. Katakan Bang Bang Share It. Bang Bang Share It. Bang Bang Share It. Coklat dan karamelnya lumer di mulut. Bang Bang Share It. Enaknya seseru itu. Kala gelap merenggut cahaya, hanya pada kebesaran surya kuat kita tercipta. Kita adalah Surya. Hanya teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Bikin lewat makan sama sekali seru. Teh pucuk harum bikin ngumpul makin asik. Teh pucuk harum, rasa teh terbaik ada di pucuknya. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min-ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 너머로 사토, 운특 2번 너머로 사토. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 너머로 사토, 운특 2번 너머로 사토.